Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video saya. Oke, hari ini kita membahas kembali tentang contoh soal dan latihan SKTT Moderasi Beragama untuk P3K Kementerian Agama tahun 2024. Setelah beberapa hari mencari referensi, mencari kisi-kisi, dan melihat contoh-contoh soal, ada 10 soal yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan sekalian, yang mana contoh soal ini saya anggap cukup sulit ya, jadi bisa dikategorikan sebagai soal yang hot rekan-rekan sekalian. Alasan saya memberikan soal yang hot kepada rekan-rekan sekalian, harapannya jika rekan-rekan sekalian saja sudah bisa menjawab soal-soal yang saya anggap sulit atau hot, maka jika nanti mendapatkan soal yang lebih mudah, maka rekan-rekan sekalian akan dengan sangat mudah menjawabnya. Tanpa menunggu berlama-lama rekan-rekan sekalian, kita mulai videonya. Soal nomor 1 rekan-rekan sekalian, dalam konteks moderasi beragama, prinsip Pancasila yang paling relevan untuk mendorong dialog antar umat beragama adalah A. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang mengedepankan toleransi antar umat beragama. B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengutamakan rasa empati dan saling menghormati. C. Sila ketiga, persatuan Indonesia yang menekankan pentingnya persatuan tanpa memandang agama. D. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menekankan kesetaraan hak dalam beragama. Silahkan rekan-rekan sekalian untuk di-pause apabila ingin menjawab. Kalau sudah, mari kita mulai untuk melihat dan mencoba menjawab rekan-rekan sekalian. Di dalam soal, di sini ada dalam konteks moderasi beragama, prinsip Pancasila yang paling relevan untuk mendorong dialog antar umat beragama adalah dialog antar umat beragama. Nah, ini mungkin kata kuncinya rekan-rekan sekalian. Dialog ya. Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Jadi sila pertama, ini ketuhanan yang Maha Esa yang mengedepankan toleransi antar umat beragama. Kita lihat di sini rekan-rekan, kata kuncinya dialog antar umat beragama. Arti dialog ini berarti hubungan antara umat dengan umat ya. Artinya hubungan antara manusia dengan manusia. Ini hubungan manusia dengan Tuhan. Berarti saya anggap ini tidak relevan ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau di sini kan kita melihat, kalau tadi kita analisis dialog adalah hubungan antara manusia dengan manusia, maka yang paling relevan menurut saya adalah yang B. Kalau yang C rekan-rekan sekalian, ini hubungan masyarakat dengan negaranya ya. Nah, kalau sila kelima ini menekankan hak ya, menekankan kesetaraan hak ya. Jadi hak-hak yang ada dalam beragama disetarakan di sini. Berarti ini hubungan antara umat dengan agamanya. Gitu ya, umat, agama, dan negaranya. Karena di sini dia menuntut kesetaraan hak dalam beragama. Jadi di sini hubungannya antara manusia, kemudian agama dan negaranya. Nah, jadi menurut saya yang paling tepat adalah yang B. Mari kita lihat apakah jawaban saya benar atau salah. Jadi penjelasan yang paling relevan, kenapa saya memilih B ya, di luar konteks penjelasan atau analisis kita tadi adalah ini rekan-rekan sekalian. Dialog antar umat beragama merupakan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, kan? Sehingga dalam penerapan sesuai dengan soal, maka yang paling tepat adalah sila kedua. Karena langsung berhubungan dengan sosial antar umat rekan-rekan sekalian. Oke.
Kalau ada yang merasa kurang tepat, boleh dilempar di kolom komentar. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah yang B. Aman ya rekan-rekan? Lanjut soal nomor 2. Bagaimana sikap moderasi beragama dapat membantu dalam memperkuat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia? A. Dengan menjadikan agama sebagai dasar negara untuk memperkuat persatuan. B. Dengan menekankan pada pemaksaan ajaran agama kepada semua warga negara. C. Dengan menghargai dan memahami perbedaan agama untuk menjaga persatuan dan harmoni sosial. Atau D. Dengan meniadakan kebebasan beragama agar tidak ada perbedaan dalam masyarakat. Dari 4 pilihan ini, kita pasti sepakat bisa mengeliminasi 2 ya, yang B dan D. Nah, tinggal A dan C. A dengan menjadikan agama sebagai dasar negara untuk memperkuat persatuan. Ya. Di sini ada kata kunci ya, NKRI. Seperti yang kita ketahui rekan-rekan sekalian, negara kita negara demokrasi, bukan negara agama, ya. Yang dasarnya adalah Pancasila rekan-rekan sekalian. Berarti ini kurang tepat ya. Meskipun di dalam Pancasila juga terkandung nilai-nilai agama yang kuat. Jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah yang C. Kenapa demikian? Nah, di dalam soal sudah ada kata kunci memperkuat NKRI. Nah, Negara Kesatuan, yang artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana untuk menjaga kesatuan dan persatuan diperlukan sikap saling menghargai dan memahami perbedaan sebagai sebuah kekayaan untuk persatuan rekan-rekan sekalian. Oke, aman ya soal nomor 2. Lanjut soal nomor 3. Dalam kerangka moderasi beragama, sikap ekstremisme agama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip toleransi seringkali muncul dalam bentuk A. Penguatan ajaran agama yang menekankan pemahaman kontekstual dan damai. B. Penolakan terhadap ajaran agama lain yang dianggap tidak sejalan dengan keyakinannya. C. Mengakui keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak penting dalam kehidupan bermasyarakat. D. Promosi ideologi agama dengan cara yang tidak memaksakan kehendak. Atau E. Penyebaran pemahaman agama yang inklusif dan menenangkan perbedaan. Oke, kita lihat soalnya rekan-rekan sekalian. Sini ada kata kerangka moderasi beragama. Kemudian sikap ekstremisme agama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip toleransi seringkali muncul di dalam bentuk. Nah, kita lihat apakah A, B, C, D, atau E, rekan-rekan sekalian. Silahkan di pause dulu untuk coba menjawab mana jawaban yang tepat dan sesuai dengan pemikiran rekan-rekan sekalian. Ya, bagaimana rekan-rekan sekalian? Sudah? Oke, kita lihat, kita analisis ya. Di sini kita lihat adanya kata kunci sikap ekstremisme agama. Ya, jadi sikap ekstremisme agama. Berarti ini sudah pasti sesuatu yang negatif ya. Negatif yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi yang pertama, penguatan ajaran agama yang menekankan pemahaman kontekstual dan damai. Ya, tidak mungkin ya ekstrem itu menginginkan kedamaian gitu ya rekan-rekan sekalian. Ekstrem itu pasti yang bertentangan. Yang B, penolakan terhadap ajaran agama lain yang dianggap tidak sejalan dengan keyakinannya. Ini oke nih ya menurut saya. C, mengakui keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak penting dalam kehidupan bermasyarakat. Mengakui keberagaman agama artinya ini cukup damai juga ya rekan-rekan sekalian. Artinya tidak menolak keberagaman, mengakui meskipun masih menganggap hal itu tidak penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ini saya eliminasi juga. Yang D, promosi ideologi agama dengan cara yang tidak memaksakan kehendak. Tidak mungkin ya kalau ekstrim itu tidak memaksakan kehendak. Yang E, penyebaran pemahaman agama yang inklusif dan menenangkan perbedaan. Ekstremisme tidak menenangkan rekan-rekan sekalian. Jadi saya meyakini bahwa jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa demikian rekan-rekan sekalian? Nah,
Sikap ekstremisme agama seringkali muncul dalam bentuk penolakan terhadap ajaran agama lain yang dianggap tidak sejalan dengan keyakinannya. Hal ini bertentangan dengan prinsip moderasi beragama yang mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, rekan-rekan sekalian. Oke. Lumayan membuat kita berpikir ya rekan-rekan sekalian. Jadi ingat, harus teliti dalam membaca soal rekan-rekan sekalian. Hati-hati terkecoh. Oke, aman ya rekan-rekan sekalian. Kita lanjut. Soal nomor 4 rekan-rekan sekalian. Moderasi beragama merupakan sesuatu yang kontradiktif dengan paham radikalisme beragama. Nah, kontradiktif ini ya, paham ya arti kontradiktif rekan-rekan sekalian. Karena pemahaman yang tidak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radik atau akar tadi menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam. Pengertian radikalisme yang tepat yaitu A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. B. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati, konsen, dan determinasi. C. Sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. D. Keyakinan kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran politik, agama, dan sebagainya. E. Sebuah sikap menerima dan menghormati pandangan atau tindakan orang lain sekalipun pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujuinya. Jadi kita lihat kontradiktif dengan paham radikalisme. Jadi apapun yang tidak menunjukkan radikalisme kita eliminasi. Ini ya. Ini ya, yang B nih. Kemudian yang C juga saya rasa kurang tepat ya, karena di sini kayak masih dia menerima meskipun dijelaskannya terlalu panjang. Nah, intinya sih dia menerima ya pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Ini tidak mungkin berhubungan dengan radikalisme nih rekan-rekan. Kalau yang D, keyakinan kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran politik, ya tidak masalah ya. Kalau menurut saya terlalu kuat saja. Ya, jadi ini inner ya. Jadi inner saja, tidak ke eksternal. Jadi ini terjadi di dalam karena keyakinan saja. Ya, tidak ada tindakan. Ini kurang tepat juga. Kalau E, sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain sekalipun pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujuinya. Ini oke ya. Oke dalam artian bukan tindakan radikal. Jadi yang paling mendekati adalah yang A, rekan-rekan sekalian. Gejala umum yang bisa terjadi di suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras. Nah, ekstrim dan anarkis sebagai wujud penolakan. Nah, jadi ini menurut saya yang tepat. Hati-hati ya dalam memilih jawaban. Kenapa saya memilih A, rekan-rekan sekalian? Nah, kita lihat apa sih radikalisme? Radikalisme itu adalah pandangan dan atau tindakan yang berupaya membongkar sistem yang sudah mapan dan ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan dan atau melawan hukum. Nah, sementara radikalisme beragama, keyakinan atau praktik beragama yang berupaya membongkar sistem yang sudah mapan dan ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan atau melawan hukum. Jadi sama saja. Jadi tindakannya ya, tindakan untuk membongkar sistem. Jadi di sini yang ada tindakan, kita lihat yang paling dekat ya, yang tindakan yang akan membongkar sistem, yakni yang A ya, tindakan-tindakan keras dan ekstrim itu biasanya memaksakan kehendak. Nah, ini rekan-rekan sekalian, aman ya. Soal nomor 5. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Lantas, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Yaitu sebagai berikut. Apakah A. taklid
Apakah B. ekstrim? Apakah C. berlebih-lebihan? D. mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan? Atau E. mengedepankan kesepakatan golongan dalam hal keyakinan? Ini langsung saja ya, kita mengetahui maksud dari moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu, rekan-rekan sekalian? Moderasi beragama adalah mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. Artinya seimbang, rekan-rekan sekalian, di tengah-tengah, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Nah, itu maksud dari moderasi beragama. Nah, moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah, sesuai dengan pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Oke ya, aman ya rekan-rekan sekalian? Ini sudah 15 menit, jadi saya stop saja videonya. Tapi sebelum itu saya berikan PR nih bagi rekan-rekan sekalian, agar bisa menganalisis sendiri. Nah, ini PR-nya ya, rekan-rekan, silahkan dijawab. Saya bacakan soalnya. Menggambarkan watak Islam adalah moderat dalam hal bertindak dan berkesinambungan dalam segala urusan yang baik tindakan, ucapan, atau pikiran. Hal berikut merupakan pengertian dari A. keimanan, B. syariat Islam, C. moderasi beragama, D. kerukunan beragama, atau E. ekstremisme beragama. Silahkan dijawab rekan-rekan sekalian. Nanti jawabannya kita sambung di video selanjutnya. Sebenarnya saya mau memberikan 10 soal, tapi saya lihat waktunya sudah lebih dari 15 menit. Jadi rekan-rekan sekalian, saya cukupkan saja belajar hari ini. Kita sambung di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga soal-soal ini bisa membantu rekan-rekan sekalian dalam menghadapi SKTT moderasi beragama untuk rekan-rekan P3K tahun 2024 Kementerian Agama. Semoga mendapatkan nilai yang memuaskan dan lulus, serta mendapatkan NIP di tahun 2025. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.